Itu sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan tertib dewan. Supaya publik tahu juga sikap kami apa sih penolakan ini. Secara mekanisme di dalam pasal 164 bahwa pandangan mini fraksi di tingkat pertama itu bisa menjadi bagian yang mana pernyataan persetujuan dan penolakannya itu bisa saja. Makanya kan tadi saya menyampaikan supaya Pak Beni tidak nanti terlalu capek karena COVID ini Pak, kalau imun Bapak terlalu capek turun dia. Pak Ketua ngomong COVID di mana-mana, tapi Ketua sendiri tidak tegas ini. Saya menawarkan kepada Pak Beni. Tapi begini Pak Beni, tapi kalau Pak Beni tetap mau menggunakan hak, saya persilakan untuk fraksi Demokrat. Pak Beni. Pak, tadi kan kita sudah sepakat. Kita sudah sepakat di... Pakai mic Pak, kalau nggak pakai nggak didengar. Jangan menimbulkan misalnya ribut seolah-olah ini tidak diakomodir, sana nggak diakomodir. Semua orang diberikan kesempatan untuk diakomodir. Bukankah di panja-panja semua fraksi ikut? Bukankah di panja-panja pandangan sudah didengar? Bukankah semua orang diakomodir? Ini mohon pimpinan yang tegas supaya kita jangan berlarut-larut. Ini COVID. Kalau yang lain tidak mau, tidak masalah Pak Ketua. Kami aja. Pak Ketua. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati di dalam rapat paripurna ini. Sebentar Pak Beni. Ini Pak. Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. Bukan, ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni setelah Tolong Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. Saya Sahabat Suara Flores yang budiman, kembali lagi bersama saya Yanes Petir dari Timur Tengah alias dari Timur yang tinggalnya agak ke tengah. Sahabat sekalian, pada konten video kali ini kami kembali mengupdate informasi terkini, teraktual dan terpercaya. Kali ini datang dari anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat asal Nusa Tenggara Timur. Dia adalah Beni Kabur Harman. Beni Kabur Harman melakukan aksi berani, tegas hingga viral di alam raya media sosial bahwa atas nama Partai Demokrat dan rakyat di seluruh Indonesia, Beni Harman menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di ruang sidang DPR RI. Untuk Pak Ketua, ini kami mohon Pak Ketua, ya kita tahu majority pasti menghendaki menyetujui kehendak penguasa. Semua sudah tahu itu. Tapi kami kan punya hak juga untuk menyampaikan sikap dan pandangan kami. Itu sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan tertib dewan. Supaya publik tahu juga sikap kami apa sih penolakan ini. Simple kok yang kami minta. Kasih kami kesempatan untuk membacakan sikap kami. Sahabat sekalian tentu penasaran, seperti apa video lengkap aksi politisi Nusa Tenggara Timur dalam menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Para sahabat, jika Anda setuju dengan aksi yang dilakukan oleh politisi yang populer dengan nama BKH ini, mari simak video ini sampai selesai dan share sebanyak-banyaknya. Oke sahabat, kita simak video selengkapnya. Beni Kabur Harman, anggota fraksi Demokrat, menjadi buah bibir karena ngotot menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Bahkan politisi ini sempat bersih tegang dan diusir dari ruang sidang paripurna DPR RI. Adu mulut antara Beni dengan Aziz Samsudin, wakil ketua DPR RI, ketika anggota fraksi Demokrat yang lain tidak diterima saat diinterupsi. Beni pun meminta diberikan kesempatan selama 1 menit untuk memberikan penjelasan. Sebelum ketua ambil keputusan, kami ingin sampaikan, tunggu Pak, ujar Beni pada Senin 5 Oktober 2020, sebagaimana dilansir laman website bisnis.com. Aziz pun menolak memberikan kesempatan. Tidak, tegas Aziz. Namun, Beni ngotot minta diberikan kesempatan untuk berbicara. Tolong Pak Ketua. Pak Ketua, ada tatip ini, kata Beni dengan nada tinggi. Pak Beni, Anda bisa dikeluarkan dari ruangan ini, ujar Aziz dengan nada tak kalah keras. Beni pun membalas dengan mengancam melakukan aksi keluar ruang sidang bila tidak diberikan kesempatan. Maka kami Demokrat menyatakan walkout dan tidak bertanggung jawab atas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, ujar Beni sembari meninggalkan ruang sidang paripurna bersama anggota fraksi Demokrat yang lain. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada
pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati di Pak dalam Ketua. rapat Pak Ketua, ini. interupsi. Sebentar, Pak Beni. Ini Pak. Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. Bukan, ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah Tolong pandangan, Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. saya sudah berikan kesempatan Pak Beni. Tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan kepada Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Saya mengatur kami posisi. dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua. Pak Beni. Baca pasal ini. Woi, baca ini. Saya baca. Pak Beni pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini tatip ini. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Juga. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat ini. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Ketua. Interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, Pak Beni. Saya ngatur dalam kesempatan 1 menit. Tidak. 1 menit. Persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Setelah drama tersebut, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pun disahkan. Tercatat ada 6 fraksi menyetujui, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan P3. Adapun PAN menyatakan setuju dengan catatan, sedangkan PKS dan Demokrat tegas menolak pengesahan rancangan undang-undang tersebut. Seusai keluar dari tempat sidang, Beni menyampaikan alasan walkout fraksi Partai Demokrat karena tidak ingin masa pandemi COVID-19 dimanfaatkan untuk para pengusaha untuk mengesahkan rancangan undang-undang Cipta Kerja yang merugikan para pekerja. Jangan manfaatkan COVID-19 saat ini. Jangan atas nama COVID-19, pengusaha-pengusaha, pebisnis-pebisnis ini memanfaatkan kondisi dan memaksa Presiden untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang menguntungkan mereka, tegas Beni. Menurut Beni, setelah pengesahan rancangan undang-undang ini, akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK habis-habisan. Apabila dilakukan PHK, sambung Beni, dengan memakai aturan tersebut, maka pesangon akan dibuat jauh lebih murah. Jadi rancangan undang-undang ini sepenuhnya untuk melayani kepentingan dan keserakahan pengusaha yang menurut kami berada di lingkaran oligarki kekuasaan besar saat ini. Undang-Undang Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja. Menurut Airlangga Hartarto, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja, ujar Airlangga Hartarto sebagaimana dilansir laman website kompas.com. Undang-undang tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja akan mampu membangun ekosistem berusaha yang lebih baik. Menurut Puan, pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang dimulai DPR dan pemerintah sejak April hingga Oktober dilakukan secara transparan dan cermat. Dia menegaskan, muatan Undang-Undang Cipta Kerja mengutamakan kepentingan nasional. Rancangan undang-undang ini telah dapat diselesaikan oleh pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
Beni adalah politisi Partai Demokrat kelahiran Denge, Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saat ini, ia menduduki posisi sebagai anggota Komisi 2 DPR RI. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI periode 2009-2014 bersama dengan Aziz Samsudin dari Partai Golkar yang kala itu sebagai Wakil Ketua. Pria jebolan Universitas Brawijaya itu tercatat sebagai pendiri sekaligus Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI mulai tahun 1995 hingga tahun 1998. Beni juga mendirikan Center for Information Economic Law Studies dan juga berposisi sebagai Direktur Eksekutif. Beni pun pernah terpilih menjadi salah satu anggota Komisi 2 DPR RI mewakili Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada pemilihan umum tahun 2014 lalu. Kemudian pada pemilu tahun 2009, ia pindah ke Partai Demokrat dan terpilih menjadi anggota DPR RI Komisi 3 membidangi hukum. Sahabat sekalian, demikianlah informasi aksi politisi Partai Demokrat asal Nusa Tenggara Timur yang pernah mencalonkan diri sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur. Bagaimana pendapat sahabat sekalian tentang aksi penolakan Partai Demokrat ini? Tinggalkan komentar Anda dan share sebanyak-banyaknya jika Anda sepikir dengan aksi Beni atas nama Partai Demokrat dan rakyat di seluruh Indonesia. Demikian sahabat, kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya.